Halo kawan Ji, balik lagi di channel Geo and Beyond. Channel yang seru buat lo yang suka sama geografi dan segala hal tentang dunia kita. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas yang namanya Citra Sentinel. Mungkin lo udah pada familiar ya sama yang namanya Citra Sentinel. Tapi sebenarnya apa sih Sentinel itu? Sentinel adalah nama dari satelit yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa atau ESA buat ngambil gambar di permukaan bumi. Nah, jenis dari satelit Sentinel ini tuh ada macam-macam dan setiap jenisnya itu punya misi khusus dan pemanfaatannya masing-masing. Let's go kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Sentinel-1. Sentinel-1 adalah satelit Sentinel yang pakai teknologi Synthetic Aperture Radar atau SAR. Gimana tuh maksudnya? Nah, sederhananya, radar di Sentinel-1 ini bisa ngelihat permukaan bumi dengan mengirimkan gelombang radar lalu menangkap pantulannya. Nah, karena pakai radar, citra yang dihasilin itu nggak bakal pengaruh sama yang namanya cahaya atau cuaca. Jadi, mau siang mau malam, mau mendung mau cerah, Sentinel-1 masih bisa ngerekam dengan jelas. Nah, Sentinel-1 beroperasi dengan 4 mode akuisisi. Yang pertama ada strip map dengan resolusi 5x5 meter. Yang kedua ada interferometric wide dengan resolusi 5x20 meter. Yang ketiga ada extra wide dengan resolusi 20x40 meter. Dan yang keempat ada wave dengan resolusi 5x5 meter. Pada Sentinel-1 ada istilah yang namanya polarisasi gelombang radar. Nah, polarisasi ini dipakai buat nangkep gambar di permukaan bumi. Yang pertama ada HH atau Horizontal Transmit Horizontal Receive, yang artinya gelombang radar bakal dikirimkan secara horizontal dan pantulannya juga bakal diterima dalam polaritas yang horizontal. Yang kedua ada VV atau Vertical Transmit Vertical Receive, yang artinya gelombang radar bakal dikirimkan secara vertikal dan diterima kembali dalam polaritas yang vertikal. Dan yang ketiga ada yang namanya dual polarization, HH plus HV atau VV plus VH. Artinya satelit dapat menangkap dua jenis polarisasi secara bersamaan. Satelit Sentinel selanjutnya ada yang namanya Sentinel-2. Sentinel-2 itu dirancang buat pemantauan lingkungan, terutama buat di wilayah daratan dan vegetasi. Nah, kalau Sentinel-1 tadi pakai radar, Sentinel-2 pakai sensor yang namanya optik multispektral. Nah, di Sentinel-2 itu punya 13 band spektrum dengan 4 band dengan resolusi 10 meter, 6 band resolusi 20 meter, dan 3 band dengan resolusi 60 meter. Sentinel-2 terdiri dari 2 satelit, yaitu Sentinel-2A dan Sentinel-2B. Sebenarnya 2 satelit ini itu bekerja secara bersama-sama dengan spesifikasi yang juga hampir identik. Namun perbedaannya, kedua satelit ini berada di orbit yang sama, namun dengan posisi yang berlawanan. Jadi dengan adanya 2 satelit ini, satelit Sentinel-2 itu bisa mencakup area yang sama dengan interval waktu 5 hari di seluruh dunia. Satelit yang ketiga itu ada Sentinel-3. Sentinel-3 biasanya dipakai buat mengukur topografi permukaan laut, suhu permukaan laut dan daratan, serta warna permukaan laut dan daratan. Nah, data ini itu dipakai juga buat ngedukung sistem perakiraan laut, pemantauan lingkungan, dan pemantauan iklim. Sama kayak Sentinel-2, Sentinel-3 juga terdiri dari 2 satelit, yaitu Sentinel-3A dan Sentinel-3B. Nah, kedua satelit ini itu berada di orbit yang sama, tapi dipisahkan 180 derajat. Artinya, kedua satelit ini itu berada di posisi yang berlawanan dalam orbit yang sama, sehingga dapat mengamati area yang sama dengan waktu yang berbeda. Satelit yang terakhir itu ada Sentinel-5P. Sentinel-5P atau Sentinel-5 Precursor itu berfungsi buat pemantauan atmosfer global, terutama dalam hal kualitas udara dan perubahan iklim. Nah, satelit ini bisa ngasih data yang diperluin buat memahami pemetaan polusi udara, mengawasi perubahan iklim, serta memberikan peringatan dini terkait kualitas udara. Sentinel-5P juga dilengkapi dengan instrumen utama yang disebut dengan TROPOMI atau Tropospheric Monitoring Instrument, yang resolusi spasialnya bisa mencapai 3,5 kali 7 km. TROPOMI bisa mencakup spektrum ultraviolet atau UV, cahaya tampak atau visible, near infrared, dan shortwave infrared.
Nah, dengan cakupan spektral ini, teropomi itu bisa mendeteksi gas-gas seperti ozon, nitrogen dioksida, karbon monoksida, metana, dan sulfur dioksida. Oke, itu tadi penjelasan tentang Citra Sentinel. Di video selanjutnya, kita bakal ngebahas gimana sih caranya buat download data Citra Sentinel. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe channel ini, biar lo gak ketinggalan sama video-video kita lainnya. And see you in the next video. Bye-bye.